Ya pemirsa, Kementerian Perdagangan langsung memangkas birokrasi dan regulasi yang membelit. Ya, tak tanggung-tanggung 4 peraturan Menteri Perdagangan langsung dicabut dan tidak lagi berlaku. Menteri Perdagangan Budi Santoso langsung menerbitkan aturan baru terkait kebijakan impor melalui upaya deregulasi serta menggulirkan kebijakan kemudahan perizinan dan berusaha, salah satunya bagi industri waralaba. Mendag menegaskan selama ini pengusaha waralaba kerap terhambat karena harus menunggu penerbitan surat yang terkadang memakan waktu cukup lama. Ya, 4 peraturan Menteri Perdagangan dicabut, diganti dengan 9 Permendak yang baru sesuai dengan klaster sektoral. Permendak nomor 36 tahun 2007 dicabut dan diganti dengan Permendak nomor 6 2019 tentang ketentuan umum distribusi barang. Langkah ini sebagai upaya pemerintah dalam memberikan relaksasi kebijakan impor dan kemudahan berusaha. Nah, selama ini memang banyak keluhan penerbitan oleh pemerintah daerah itu terlalu lama. Ya, padahal syarat untuk dia melakukan kegiatan usaha adalah yang pertama, perjanjian antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, kemudian perizinan yang dalam bentuk surat tanda pendaftaran waralaba. Tetapi prosesnya memang di daerah berbeda-beda, ya, ada yang kebanyakan juga masih lama. Nah, untuk itu Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Deregulasi impor dan kemudahan berusaha resmi ditempuh pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan potensi ekspor impor. Ya, pemerintah optimis upaya deregulasi bisa menciptakan ekosistem lapangan kerja secara luas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah resmi melakukan deregulasi impor yang tertuang dalam paket kebijakan deregulasi tahap pertama. Kebijakan deregulasi impor ini diarahkan untuk 10 jenis komoditas, diantaranya produk kehutanan, pupuk bersubsidi, serta alas kaki. Ya, upaya deregulasi impor ini juga untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha sekaligus untuk mendorong daya saing serta menciptakan ekosistem agar penciptaan lapangan kerja terus terbentuk. Dan di sisi lain kebijakan deregulasi ini beriringan dengan akan terbitnya keputusan Presiden tentang Satgas Perlindungan Perdagangan, Keamanan Investasi, Perluasan Kesempatan Kerja, hingga kelanjutan kebijakan deregulasi untuk percepatan kemudahan perizinan berusaha maupun peningkatan iklim investasi. Pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha sekaligus untuk mendorong daya saing. Kemudian yang kedua, menciptakan ekosistem agar penciptaan lapangan kerja terus terbentuk. Yang ketiga, tentunya sektor padat karya akan terus didorong agar bisa menarik terhadap investasi dan menjaga investasi yang ada. Dan dalam hal yang sama kita perlu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Subsidi listrik tahun 2025 diprediksi membengkak menjadi 90,32 triliun rupiah. Ya, tercatat lebih tinggi dari alokasi pada APBN tahun 2025 yang sebesar 87,72 triliun rupiah. Dan ini artinya terjadi pembengkakan subsidi sekitar 2,6 triliun rupiah. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jisman Huta-Julu mengungkapkan, subsidi listrik tahun 2025 diprediksi akan membengkak menjadi 90,32 triliun rupiah. Jumlah ini tercatat lebih tinggi dari alokasi pada APBN tahun 2025 yang sebesar 87,72 triliun rupiah. Hal ini artinya terjadi pembengkakan subsidi sekitar 2,6 triliun rupiah. Kondisi ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Ketiganya adalah inflasi, nilai tukar rupiah hingga harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price. Di 2025 sesuai dengan APBN yang kita sudah sepakati Bapak Ibu sekalian 87,72 triliun. Kemudian perhitungan sampai dengan 2025 sudah mencapai 35 triliun untuk penyerapannya dan outlooknya 90,32 triliun. Nah, ada hal yang mendasari Bapak Ibu sekalian, terutama yang kurs dan ICP ini sangat volatile yang tidak bisa kita kendalikan. Bapak Ibu bisa melihat dari 14.000 kemudian di 15.000, 16.000, ya seperti itu. Jadi ada peningkatan daripada subsidi. Adapun pada tahun 2024 realisasi subsidi listrik tumbuh 77,05 triliun rupiah. Berdasarkan data Kementerian SDM, besaran realisasi subsidi listrik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2020 jumlahnya tercatat sebesar 48 triliun rupiah, kemudian naik menjadi 50 triliun rupiah di tahun 2021. Tahun 2022 subsidi listrik mencapai 59 triliun rupiah dan di 2023 mencapai 68 triliun rupiah. Dirjen Ketenagalistrikan menambahkan saat ini pelanggan listrik kategori 450 volt ampere mencapai 24,7 juta, sementara 900 volt ampere mencapai 10,9 juta. Secara keseluruhan total pelanggan PLN yang terdata pada Mei 2025 tembus 85,40 juta. Berbagai sumber IDX Channel. Nah, sebelum kita akhiri, pemirsa kita akan simak terlebih dahulu update pergerakan IHSG di pukul 9:26 waktu Indonesia bagian Barat. IHSG sejauh ini bergerak menguat 0,32% di level 6.949,986 dan tahap gainers sejauh ini 5 diantaranya adalah ada BRMS, kemudian AMMN, Toba, MDK dan juga SSIA. Tahap khusus ada Laba, SCMP, Inet, Bull dan juga BTPS. Sementara pergerakan dari sektoral, cyclical masih memimpin dengan penguatan 1,2%. Sementara itu sektor yang melemah terdalam yaitu adalah sektor transportasi dengan pelemahan 0,63%. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk Anda. Ya, tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Dan jangan lupa untuk menyaksikan first session closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.